Gerombolan begal rampas motor seorang korban terluka. Dikeroyok teman sekolah, siswi SMA N5 Ternate alami luka serius. Viral 3 siswi SMA aniaya siswi SMP di Ambon. Cabuli 2 anak tiri, seorang ayah ditangkap polisi. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir. Tentunya dengan program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Luis Ayu selama 1 jam ke depan. Inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, aksi pembegalan terjadi di Jalan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya pada Minggu 30 November 2025. Gerombolan begal yang diduga berjumlah puluhan orang menghadang 2 warga yang berboncengan dan merampas sepeda motor milik korban. Peristiwa pembegalan terjadi pada Minggu 30 November 2025, sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, saat korban yang berboncengan melintas di kawasan Jalan Karah, Jambangan, Surabaya. Menurut pengakuan FT, salah seorang orang tua korban, puluhan pelaku tiba-tiba menghadang laju motor korban, lalu melakukan pemukulan menggunakan benda tumpul, dan 1 korban mengalami luka di bagian pelipis akibat pukulan. Sepeda motor jenis Honda Beat Street warna putih beserta dompet dan STNK yang disimpan di jok motor dirampas para pelaku sebelum mereka melarikan diri. Atas kejadian ini, korban telah resmi melaporkan peristiwa pembegalan tersebut ke Polsek Jambangan untuk diproses lebih lanjut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang siswi SMA Negeri 5 Kota Ternate berinisial M menjadi korban pengeroyokan 2 rekan sekolahnya pada Kamis 27 November 2025 sore. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka serius di telinga, bibir, dan tubuhnya. Seorang siswi SMA Negeri 5 Kota Ternate berinisial M menjadi korban pengeroyokan 2 rekan sekolahnya pada Kamis 27 November 2025 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Peristiwa tersebut terjadi di samping sekolah dan mengakibatkan korban mengalami luka serius di bagian telinga, bibir, dan tubuhnya. Kejadian bermula dari percakapan antar teman terkait cerita buruk yang diduga disebarkan. Korban hanya menyampaikan informasi yang ia dengar, namun hal tersebut memicu konfrontasi 2 siswi lain yang kemudian menarik korban ke tempat sepi sebelum mengeroyoknya. Ibu korban Ruslia Amir menjelaskan bahwa anaknya dipukul oleh 2 temannya sendiri. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami pendarahan dari telinga, luka pecah di bagian bibir, serta memar di sejumlah titik tubuh. Ruslia mengaku telah mendatangi pihak sekolah untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Namun orang tua pelaku tidak hadir meski sudah dipanggil pihak sekolah. Akhirnya ia memutuskan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ternate Utara. Kapolsek Ternate Utara, Ibtu Rizky Kurniawan Tresnadi, membenarkan laporan tersebut dan menyampaikan bahwa kasus sudah diproses sesuai prosedur. Visum terhadap korban juga telah dilakukan. Meski pihak kepolisian telah memanggil terduga pelaku dan keluarganya, hingga Jumat sore mereka belum datang untuk pemeriksaan. Kepolisian menegaskan akan menangani kasus ini secara transparan dan memberikan perkembangan selanjutnya kepada keluarga korban serta publik. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Seorang ayah tiri ditangkap aparat kepolisian unit PPA Polres Serang, Banten setelah dilaporkan istrinya atas dugaan pencabulan terhadap kedua anaknya yang masih di bawah umur. Pelaku yang merupakan pedagang es selendang mayang itu tidak berdaya saat ditangkap aparat. Inilah video saat petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Sareskrim Polres Serang menjemput seorang pria berinisial RD 32 tahun di rumahnya di Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten. Pria yang sehari-hari berjualan es selendang mayang keliling ini tak berdaya saat petugas datang dan langsung membawanya ke Mapolres Serang. RD ditangkap setelah ibu kandung korban melaporkan perbuatan cabul yang diduga dilakukan pelaku terhadap 2 anak tirinya, masing-masing berusia 14 tahun dan 8 tahun.
Berdasarkan penyelidikan, perbuatan bejat pelaku sudah berlangsung sejak Juni 2025. Modusnya pelaku melakukan aksi cabul saat sang istri yang berprofesi sebagai guru sedang mengajar di sekolah. Motif pelaku diduga kuat dorongan nafsu. Aksi tersebut terungkap setelah para korban akhirnya berani menceritakan kasus yang mereka alami kepada ibu kandungnya. Mendapatkan pengakuan itu, sang ibu langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Ini dari Polres Serang Kabupaten, khususnya di unit 4 PPA, telah mengamankan terduga pelaku inisial BD. Kami amankan di daerah Cisaid, Keragilan. Modusnya karena nafsu, karena dia adalah statusnya sebagai ayah tiri. Pengakuan dari si korban beberapa kali. Ada korban lainnya nggak? Dan Sementara hasil penyelidikan belum ada. Dia sebagai tukang es keliling. melakukannya saat ibunya tidak ada atau gimana? Ya, saat ibunya tidak ada, di saat dia berdua dengan si anak tiri. Saat ini pelaku RD telah resmi ditahan di Mapolres Serang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku terancam dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal hingga 15 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, viral 3 siswi SMA di Ambon, Maluku menganiaya seorang siswi di SMP di Ambon, Maluku. Akibat peristiwa ini, korban mengalami trauma berat dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi sempat melakukan mediasi kedua belah pihak, namun pelaku kembali berulah. Inilah video viral saat AU dan 2 temannya, siswa SMA Negeri 11 Ambon, melakukan aksi bully terhadap siswa SMP 14 berinisial NS. Siswa SMA kelas 1 tersebut menganiaya pelajar yang duduk di bangku SMP kelas 3. Dalam video yang beredar luas di media sosial, korban dihadang pelaku kemudian ditampar dan dipukul. 2 pelaku melakukan penganiayaan sementara 1 orang lainnya merekam kejadian tersebut kemudian memviralkan. Tak sampai di situ, korban yang terjatuh sempat ditendang berkali-kali hingga korban alami sesak nafas. Peristiwa terjadi di kawasan air besar Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Sabtu, 29 November lalu. Korban trauma berat dan sempat dilarikan ke rumah sakit oleh pihak keluarga. Pihak sekolah mengaku kaget atas kejadian tersebut. Pihaknya kini telah memanggil para pelaku dan melakukan rapat internal terkait pembinaan atau pemberian sanksi. Saya baru tadi panggil sekolah, kalau misalnya itu akan untuk kebijakan mulai nanti kita habis satu bulan dia dulu, dan kita akan siswanya sekarang masih di BP kan? Untuk ini ya? Kalau boleh ada sih, karena ada sosialisasi kalau boleh. Nanti dari BP, bahkan dari BP-nya juga kalau kelas-kelas itu biasanya iya dari pihak sekolah pasti kan. Karena ini kan sudah masuk di maupun di semua kan, di tempat sekolah juga pasti kan. Di kelas sudah tahu bisa kasih untuk akan ini. Kasus ini sempat dimediasi oleh kepolisian dan diselesaikan secara kekeluargaan. Namun pelaku malah justru berulah dengan mengunggah cuitan di media sosial serta pesan pribadi pelaku ke temannya yang isinya mengatakan puas atas tindakan bully yang dilakukan. Pihak keluarga meminta keadilan termasuk meminta pihak sekolah tegas memerangi tindakan bullying. Hal tersebut guna menghindari aksi serupa kembali terjadi, juga sebagai bentuk sanksi tegas. Tentu saja dari pihak keluarga berharap ada tindak lanjut sebagai bentuk efek jera untuk pelaku, dan ini harus ditindaklanjuti karena akan berdampak kepada kehidupan korban dan mungkin juga akan berlanjut perbuatan-perbuatan seperti ini terus terjadi yang dilakukan oleh pelaku juga, apalagi diketahui anak atau pelaku ini kan masih di bawah umur ya, tentu saja dia dilindungi undang-undang anak, tapi tidak bisa dinormalisasikan perbuatan seperti ini. Ada indikasi pembulian yang berlanjut kepada tindak kekerasan fisik, lalu kekerasan psikis yang sudah berlanjut dengan adanya sebaran-sebaran pengancaman pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku sendiri. Bahkan ini postingannya bukan diposting oleh orang lain, tapi oleh pelaku sendiri. Kan ada indikasi harusnya nih anak nih diberi pembinaan sekaligus dicek mungkin ya kira-kira apa yang mendasari perbuatan sampai bisa sejauh ini. Belum diketahui penyebab pasti kekerasan tersebut, namun korban trauma dan tidak menyangka jika teman bergaulnya sehari-hari itu justru menganiaya tanpa belas kasih. Dari Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Polisi berhasil menangkap seorang karyawan kantor pos yang diduga menganiaya kepala kantornya dan membawa kabur uang BLT sekitar 600 juta rupiah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. SG, karyawan kantor pos cabang Takalar ini hanya bisa pasrah saat diamankan oleh petugas Satreskrim Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap di rumah orang tuanya di Desa Bonto Langkasa, Kecamatan Bonto Mompo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Usai diduga merampok dan menganiaya kepala kantor pos Suwanto Tahir dengan palu, tabung apar, serta senjata tajam yang mengakibatkan korban dilarikan ke rumah sakit Takalar dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit Wahidin Makassar. Ironis, pelaku nekat menganiaya dan merampok kepala kantor pos tempatnya bekerja karena tergiur saat melihat uang lebih dari 600 juta rupiah yang dimasukkan ke dalam berangkas. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang hasil kejahatan sebanyak 433 juta rupiah dari total 600 juta rupiah uang BLT yang diperkirakan dibawa kabur pelaku. Selain itu, polisi juga menyita HP milik korban yang dibawa kabur, palu, apar, serta sepeda motor sebagai barang bukti. Di hadapan polisi, pelaku SG mengaku nekat membawa kabur uang BLT untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Digunakan untuk apa? Sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Kenapa kamu pukul itu korban? Saya pukul secara spontanitas. Tidak ada dari niatnya dari untuk mencelakakan. Berarti sebelum penganiayaan sempat cekcok dengan korban? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Tapi rencana memang mau memiliki itu uang. Saya ke kantor Pak untuk awalnya saya ke kantor hanya untuk minta panjang. Itu aja, Pak. Jadi cuma cerita-cerita, bercanda. Sampai kau ambil itu uang, kenapa? Tergiur atau bagaimana? Ya, mungkin Pak, saya tidak Pak. Sudah berapa lama kerja di kantor pos? Di kantor pos sudah hampir 10 tahun Pak. Kalau di Takalar baru jalan 7 tahunan. Sementara itu, Satreskrim Polres Takalar yang menangkap pelaku mengatakan, pelaku melakukan penganiayaan pertama dengan cara memukul dengan menggunakan palu. Kemudian pelaku mengambil alat, yaitu tabung apar, kemudian memukul dari belakang. Usai korban terjatuh tidak berdaya, pelaku kemudian mengambil pisau, lalu menikam korban pada bagian paha. Modusnya, pelaku tergiur melihat uang banyak di dalam berangkas. Sementara kami masih mendalami terkait uang yang diambil pelaku. Satreskrim Polres Takalar, yaitu telah terjadi tindak pidana, dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di kantor pos Kabupaten Takalar, yaitu pelaku berinisial S melakukan penganiayaan pertama dengan cara memukul dengan menggunakan palu. Kemudian pelaku mengambil alat yaitu apar, kemudian memukul dari belakang. Setelah melakukan pemukulan apar dari belakang, korban terjatuh. Kemudian yang diduga pelaku mengambil pisau, kemudian menikam pada bagian paha. Modusnya itu pelaku tergiur, melihat uang banyak di berangkas. Pelaku ditangkap di rumah orang tuanya di Bonto Langkasa, Desa Bonto Langkasa, Kecamatan Bonto Mompo, Kabupaten Goa. Jumlah uang yang diambil diperkirakan kurang lebih 600 juta. Peristiwa penganiayaan dan dugaan perampokan uang BLT masyarakat miskin tersebut terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 19.30 WITA saat kantor pos telah ditutup usai melayani masyarakat penerima BLT di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Korban diduga dianiaya saat berusaha mempertahankan uang ratusan juta rupiah yang akan disimpan di dalam berangkas. Akibat perbuatannya, SG kini terancam pasal 365 KUHP tentang penganiayaan berat serta pencurian dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Dan pemirsa, seorang kepala kantor pos cabang Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan menjadi korban penganiayaan dan percobaan perampokan yang diduga dilakukan oleh kawanannya sendiri. Korban dianiaya menggunakan tabung apar dan dibacok senjata tajam. Usai melukai korban, pelaku kabur membawa uang BLT senilai ratusan juta rupiah.
Inilah Suwanto Tahir, Kepala Kantor Pos Cabang Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, yang dipapah oleh sejumlah warga keluar dari kantornya dengan sejumlah luka serius di tubuhnya. Korban terluka setelah dianiaya oleh karyawannya sendiri menggunakan tabung apar dan dibacok dengan senjata tajam saat mempertahankan uang bantuan langsung tunai atau BLT ratusan juta rupiah yang hendak dirampok pelaku. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah pada Jumat 28 November 2025 malam. Sesaat aktivitas kantor akan ditutup setelah sehari penuh melayani pencairan bantuan BLT di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar. Saat itu korban hendak menyimpan uang BLT ke dalam brankas kantor. Tanpa diduga, pelaku mendekati dan langsung memukul kepala korban menggunakan tabung apar dan membacok korban dengan senjata tajam jenis badik hingga korban terkapar dan bersimbah darah. Selain uang BLT ratusan juta, pelaku juga membawa kabur ponsel korban. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung memapah korban keluar dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Menurut korban, jika yang menyerang dirinya adalah teman sekantornya sendiri bernama Supriyanto Gasing, seorang staf bagian pengawas pengantaran uang. Intinya ada masalah sebelumnya dia. Sekitar masalah sebenarnya Pak. Dia kalau beliau setelah tadi pinjam uang selesai, saya dulu pinjam uang selesai karena saya lagi pusing ini. Dari stasiun 10.000 dia beli rokok, ambil waktu, kasih uang, dia kurang beli rokok. Salah satu pekerja yang menyaksikan insiden tersebut mengaku jika pelakunya adalah staf kantor pos cabang Takalar sendiri. Waktu pertama saya datang, tidak saya masuk toh, langsung dikunci dulu ini. Terus saya bersih-bersih toh, saya bersih-bersih sama suamiku. Tidak lama saya membersihkan, ada Pak Anto keluar bilang, Mbak tolong nak, nah tuh buka igasing ilalang. Pak Anto itu kepala kantor di sini Pak. Iya, kepala kantor dan Gasing itu pegawainya juga di sini. Pelaku itu dan Gasing. Iya, terus di situ Pak Anto berdiri sama saya dengan suamiku, keluar itu dengan Gasing, pulang nih. Jadi terus masuk lagi, amankan itu uang yang ada di dalam. Dia bilang ibu, amankan dulu tuh uang di dalam. Jadi aku kasih masuk di karung. Jadi ada di suamiku juga sama Pak Anto. Jadi sudah aku kasih masuk di karung. Dikunci nih berangkat sama Pak Anto, baru keluar aku bawa nih di sebelah. Terus tidak ada pelayanan di sebelah, aku bawa lagi ke sini Pak Anto. Terus tidak ada lagi mau boncengku dong, dibonceng sama suamiku ke sana. Tapi motifnya apa ini Bu? Saya juga kurang tahu Pak. Aku tanya di Pak Anto, bilang Pak bertengkar ke atau bagaimana? Kenapa nak bisa begini? Nah bilang tidak jibu. Menurut Pak Anto tuh, nah bilang tidak jibu. Jadi bagaimana Pak? Kenapa bisa nangis? Aku kunci berangkas kak, langsung nak hantam dari belakang pakai itu apa namanya? Itu kalau ada kebakaran itu nak langsung nak hantam dari belakang, baru nak tikam nggak. Mungkin mau itu, lihat itu uang banyak itu dan gasing begitu. Ininya ditikam, pahanya. Tapi ini matanya babak ini tidak kelihatan ini kodong, babak belur ini semua, babak belur banyak darah. Aparat Satreskrim Polres Takalar bersama tim Inavis yang mendapatkan laporan warga langsung menuju lokasi dan melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti termasuk uang ratusan juta rupiah yang masih berada di brankas. Aparat kepolisian bersenjata lengkap melakukan penjagaan di kantor pos cabang Takalar guna memastikan situasi tetap kondusif. Sementara tim Resmo Polres Takalar terus melakukan penyisiran untuk menangkap pelaku yang melarikan diri. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang karyawan toko diduga menjadi korban jambret di Jalan Haji Basra 3, tepatnya di RT 002 RW 003 Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 27 November 2025 pagi. Dan aksi ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial.
Aksi penjambretan diduga menimpa salah seorang karyawan toko di Jalan Habasyar 3, tepatnya di RT 002 RW 003 Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Kamis 27 November 2025. Aksi tersebut terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dalam video yang viral tersebut, terlihat seorang pengendara motor dikejar salah seorang warga yang berteriak maling sekitar pukul 08.45 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi, warga yang mengejar pengendara itu adalah seorang karyawan toko yang diduga dijambret pengendara motor tersebut. Aksi penjambretan terjadi saat korban sedang duduk di pinggir gang depan toko sambil bermain HP. Namun secara tiba-tiba pengendara motor itu menghampiri korban dan merampas HP secara paksa, kemudian tancap gas guna melarikan diri ke belakang wilayah permukiman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan merilis prarekonstruksi pembunuhan Alvaro Kiano Nugroho di kediaman pelaku Alex Iskandar di Perumahan Priuk Damai, Tangerang, Banten. Prarekon dilakukan sebelum tersangka gantung diri di ruang konseling Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Aparat Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan merilis prarekonstruksi kasus pembunuhan bocah 6 tahun Alvaro yang ditemukan tinggal tulang di dalam plastik di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prarekonstruksi ini digelar sebelum pelaku Alex Iskandar yang merupakan ayah tirinya mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri saat diamankan di Mapolres Jakarta Selatan. Dalam prarekonstruksi tersebut, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melibatkan langsung pelaku Alex Iskandar, sementara korban Alvaro diperankan oleh pengganti. Ada sejumlah adegan yang diperagakan pelaku, salah satunya detik-detik Alex akan membunuh Alvaro dengan cara dibekap dengan selimut dan dicekik. Setelah dipastikan meninggal, tubuh korban kemudian dilakban dan dimasukkan ke dalam plastik. Pada adegan berikutnya, tubuh korban yang sudah terbungkus plastik diletakkan di garasi rumah dan meminta bantuan seseorang untuk memasukkan ke dalam mobil. Kedua orang tersebut kemudian membawa korban ke Kali Cilalai, Kabupaten Tenjo, Bogor, Jawa Barat untuk dibuang. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Nicholas Lilipali mengatakan, pembunuhan tersebut dilatar belakangi akibat kekesalannya terhadap korban, di mana Alvaro rewel dan merengek terus-menerus meminta mainan kepada pelaku. Sampai di rumah itulah, karena AKN ini rewel dan nangis ingin pulang, dan mainan yang dijanjikan itu tidak kunjung ada, belum dibeli. Akhirnya dari situlah, karena AKN rewel, nangis, akhirnya keluar dari situ. Menurut keterangan ayah tirinya AI ini, dari situ AKN disekap dengan handuk yang tergantung dan juga dicekik serta ditindih. Akhirnya kurang lebih 2-3 menit, akhirnya korban AKN ini tidak bergerak lagi dan saat itu juga AI ini panik. Setelah itu karena panik dia masih berusaha untuk bagaimana mencari supaya mau menghilangkan barang bukti korban AKN ini. Saat ini polisi masih mendalami keterlibatan seorang saksi lainnya yang juga turut serta membawa Alvaro Kiano Nugroho. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, komplotan begal kendaraan bermotor yang dikenal sadis yang tak segan melukai korbannya jika melawan diringkus unit Reskrim Polsek Tambora Polrestro Jakarta Barat. Selain kerap membawa senjata tajam, para pelaku yang sudah 3 kali keluar masuk penjara tersebut juga dilengkapi atau melengkapi diri dengan senjata mainan. Kedua pria berinisial AS dan AF, Kamis 27 November 2025 siang, digelandang aparat kepolisian unit Reskrim Polsek Tambora Jakarta Barat. Keduanya merupakan komplotan pelaku begal kendaraan bermotor terbilang sadis yang tak segan-segan melukai korbannya jika melawan. Para pelaku tersebut sudah 28 kali beraksi di sejumlah wilayah Tambora, Taman Sari, Cengkareng, dan wilayah Jakarta Pusat, dan kerap membawa senjata tajam dan pistol mainan saat beraksi. Wakapol Restro Jakarta Barat AKBP Tri Suhartanto mengungkapkan, para pelaku merupakan penjahat kambuhan yang sudah 3 kali keluar masuk penjara dengan kasus serupa.
Diduga uang hasil penjualan sepeda motor hasil rampasan korban digunakan para pelaku untuk membeli narkoba. Lantaran dari tes urin, para pelaku dinyatakan mengandung narkoba jenis sabu. Kita mengungkap bahwa dari keterangan tersangka AS bahwa pelaku sering melakukan pembegalan spesialis curanmor. Dari hasil pemeriksaan baru diakui sebanyak 28 TKP yang ada di wilayah Tambora, ya, Cengkareng, dan sekitar Jakarta, ya, Jakarta Pusat dan semuanya. Jadi memang pelaku ini mencari waktu yang tepat untuk melakukan aksinya. Pelaku ini sudah 3 kali masuk penjara, ya, dengan kasus yang serupa. Nah, ini baru keluar pun langsung melakukan aksinya dan alhamdulillah kita berhasil tangkap. Selain senjata tajam dan pistol mainan, 5 unit sepeda motor hasil kejahatan pembegalan para pelaku juga diamankan petugas. Kini para pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman selama 12 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang pria ditangkap petugas lapas kelas 2A Narkotika Cipinang, Jakarta Timur pada Kamis 27 November 2025 siang. Pria ini ditangkap lantaran berupaya menyelundupkan narkotika ke dalam lapas yang disimpan di dalam anusnya. Seorang pria bernama Fazriansyah, umur 26 tahun, warga Kalibata, Jakarta Selatan, diamankan petugas lapas kelas 2A Narkotika Cipinang, Jakarta Timur pada Kamis 27 November 2025 siang. Pria ini diamankan setelah kedapatan menyelundupkan narkotika jenis sabu yang diambilnya dari tanaman di depan lapas dengan menyembunyikannya di dalam anus. Petugas yang merasa curiga dengan gerak-gerik pelaku saat melakukan kunjungan tahanan langsung memeriksa sekujur tubuhnya. Alhasil dari pemeriksaan ini petugas mendapatkan narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam anusnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku disuruh orang dari luar lapas dengan imbalan Rp1 juta. Ini merupakan ke-8 kalinya petugas lapas Cipinang berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika dari pengunjung dengan berbagai cara. Sore hari ini, hari Kamis tanggal 27 November 2025 pukul 14.09 lagi dan lagi Lapas Narkotika Jakarta menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu yang dibawa oleh pengunjung. Ini sudah ke-8 kalinya selama kami menjabat. Pada hari ini seorang pengunjung berinisial Fazriansyah. Ini Fazriansyah berkunjung, kita didaftarkan di loket depan. Ketika ditanya bawa apa, yang bersangkutan panik. Jadi ketika kepanikan itu karena di pendaftaran itu hanya menggeledah barang bawaan, kita arahkan untuk masuk. Untuk membesuk siapa, akhirnya kami giring. Setelah di X-ray, kami adakan penggeledahan fisik oleh petugas penggeledahan. Ada beberapa petugas P2U, saudara petugas Ajis, dan ada Eki P2U menggeledah. Ditemukan sabu, diperkirakan 5 gram mungkin, ya pastinya kita nunggu dari Polres, di dalam bubur, ya, dalam celana, di bubur di bawah kemaluannya disimpan barang tersebut. Setelah tadi disaksikan bersama, kita bawa, baru saja dibuka barang buktinya, ya kita saksikan bersama. Sementara pelaku beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, seorang duda di Kota Metro Lampung ditangkap polisi setelah nekat membawa kabur motor milik 2 wanita yang dikencaninya. Mirisnya, uang hasil penjualan motor tersebut digunakan untuk berfoya-foya dan mentraktir teman-temannya di tempat hiburan malam. Inilah rekaman video amatir saat tim TKP 308 Satreskrim Polres Metro menangkap RE di sebuah hotel di Kota Metro Lampung.
Pria berusia 25 tahun ini ditangkap tanpa perlawanan setelah beberapa hari bersembunyi dari kejaran polisi. Duda satu anak tersebut ditangkap lantaran dilaporkan dua wanita yang merupakan pacar dan teman dekatnya sendiri. Kedua korban mengaku motor mereka dipinjam oleh tersangka, namun bukan dikembalikan, motor malah dibawa lari dan dijual. Di hadapan penyidik, RM mengaku hasil penjualan motor langsung habis dipakainya untuk bersenang-senang. Ia menghabiskan uang dengan mentraktir teman-temannya di tempat karaoke dan hiburan malam. Tersangka juga mengaku melakukan aksi serupa terhadap satu korban lain dengan modus berpura-pura akan membeli motor, namun motor dibawa kabur saat akan dites ride. Ada 3 TKP dengan kerugian 3 unit motor. Jadi TKP pertama tanggal 4 November di Hotel Nusantara Kota Metro. Modusnya ya mereka pacaran, diajaklah korban ke hotel tersebut. Si tersangka mengklaim bahwa hotel tersebut hotel miliknya, lalu meminjam motor untuk membeli makan, lalu tidak kembali lagi. Kedua, udah tanggal 7 November, si tersangka bermain ke rumahnya korban, lalu izin minjam motor dengan rangka mau mengambil uang senilai 13 juta di bank. Setelah itu dipinjam motor, yang bersangkutan tidak kembali lagi. Yang ketiga, modus COD. Modus COD jadi bersama korban janjian di Wisma Zahra tanggal 7 November juga. Dan dengan modus COD, pengecekan kendaraan, test drive, setelah itu tidak kembali lagi. Kini tersangka telah mendekam di sel tahanan Polres Metro dan bakal dijerat pasal tentang tipu gelap dengan ancaman hukuman pidana maksimal 6 tahun penjara. Dari Metro Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar, Maluku yang memusnahkan ratusan barang bukti kejahatan yang telah ingkrah di pengadilan. Barang bukti yang dimusnahkan ini terdiri dari narkotika dan juga BBM ilegal hingga obat-obatan terlarang. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 22 perkara pidana dengan jenis perkara antara lain pencabulan, pembunuhan, perjudian, kekerasan, penyalahgunaan BBM ilegal, perkara narkotika, dan perkara obat-obatan ilegal. Adapun barang bukti yang dimusnahkan meliputi pakaian yang terkait perkara tindak pidana, obat-obatan ilegal sebanyak 31 jenis, 3 linting ganja 0,5 gram sabu, bahan bakar minyak serta berbagai barang bukti lainnya dari masing-masing perkara. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar maupun dituangkan ke selokan. Melalui pelaksanaan pemusnahan barang bukti ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum secara tegas, transparan, dan akuntabel, serta memastikan bahwa barang bukti tidak lagi memiliki potensi disalahgunakan dan benar-benar dimusnahkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Kepulauan Tanimbar, Maluku, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, bocah berusia 7 tahun terkena peluru senapan angin di bagian kepala saat duduk bermain HP di depan salah satu rumah warga di Kompleks Bonewa Estate, Kecamatan Patalangsang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian tersebut, tengkorak kepala korban mengalami keretakan. Rafasya, seorang bocah berusia 7 tahun warga Kompleks Bonewa Estate, Kecamatan Patasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, menjadi korban peluru nyasar dari senapan angin. Insiden naas ini terjadi pada sore hari, di mana korban dan sepupunya sedang duduk berdua di depan salah satu rumah warga sambil bermain ponsel. Tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan dan peluru tersebut mengenai dahi korban. Warga yang melihat korban sudah berlumuran darah di wajahnya langsung memberikan pertolongan pertama, memberikan dan memandikan korban, kemudian melarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Menurut keterangan dari ibu korban, anaknya mengaku mendengar 2 kali suara tembakan. Tembakan pertama mengenai dahi Rafa dan peluru itu sempat tertancap di tengkoraknya. Setelah tembakan pertama, sepupunya segera berdiri dan lari pulang. Saat itu korban masih mendengar 1 kali suara tembakan lagi. Peluru yang tertancap di tengkorak dahi korban harus dikeluarkan melalui prosedur operasi kecil. Dokter awalnya mencoba mengeluarkan tanpa irisan, namun tidak berhasil. Akhirnya korban terus dibius sebanyak 2 kali dan peluru baru berhasil dikeluarkan setelah dilakukan irisan atau robekan di dahi, yang kemudian dijahit sebanyak 2 jahitan. Dokter mengkonfirmasi adanya retak pada tengkorak korban, meskipun korban belum sempat menjalani CT scan karena terkendala biaya. Hari sekitar antara setengah 3 ke jam 3, anak saya duduk di sini, berdua sepupunya, duduk berdampingan, anak saya sebelah sini, sepupunya sebelah sini. Terus dia duduk, main HP, sambil main HP. Tiba-tiba dia dengar ada bunyi tembakan dari arah sana,
terus mengenai kepalanya pas bagian jidat. Iya, kata dokter tertancap di tengkorak. Itu hari dia dijahit 2 jahitan, antara 1 atau 2 jahitan. 1. Benar pada hari Minggu datang orang tua korban untuk melaporkan terkait dengan dugaan penembakan yang diduga menggunakan senapan burung. Kejadiannya hari Sabtu tanggal 22 November sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim sementara mendalami terkait beberapa orang pelakunya. Meski kondisi korban RF sudah membaik, anak berusia 7 tahun itu masih trauma dan takut keluar rumah. Pihak keluarga menduga pelaku penembakan senapan angin berjumlah sekitar 2 orang dan terlihat masuk ke dalam kompleks tak lama setelah kejadian. Hingga kini, polisi masih mengumpulkan bukti termasuk proyektil yang dikeluarkan tim medis untuk mengungkap pelaku penembakan di tengah permukiman itu. Dari Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. 2 pekerja warung makan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menjadi korban pembegalan HP sekelompok orang tidak dikenal. Aksi begal HP ini terekam kamera pengawas. Beginilah aksi pembegalan yang terjadi di Jalan Panjang Cidodol, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV menunjukkan 6 pelaku datang menggunakan 3 sepeda motor. Para pelaku langsung turun dan menyerang dengan mengacungkan senjata tajam ke arah korban. Saat ditemui, korban mengatakan dirinya bersama rekannya baru selesai membersihkan warung dan sedang beristirahat di depan toko. Salah satu korban, Fahmi Nur Hakim, mengaku sempat ditodong parang di bagian leher saat ponselnya dirampas. Awal dari itu semua berarti saya dari kan udah beres-beres, berarti beres-beres dari sebelah kan ini, terus saya ke warung Madura di pinggir sebelah. Di situ saya ngopi di sini di depan sama 2 anak. Terus habis itu baru beberapa saat ngopi itu ada 6 anak, 3 motor, berarti 3 motor, 2 yang 1 motor itu bawa parang semua. Yang bawa parang itu berapa orang, yang ngancam berapa orang, dan yang bawa motor itu berapa orang, Bang? Yang bawa motor itu berarti 3 orang, motornya 3 orang, yang ngancem 3 orang juga bawa parang semua. Itu 3 motor itu bonceng-boncengan atau sendiri-sendiri, Bang? Bonceng-boncengan semua. Berarti total berapa orang, Bang? Total berarti 6 orang. Meski diancam, korban tidak mengalami luka serius. Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian sekitar 2 juta rupiah. Korban berencana melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan temukan 1 korban longsor di Batang Toru, Tapanuli Selatan. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Tim SAR Nasional dan Gabungan berhasil menemukan 1 korban tanah longsor di kawasan Batang Toru, Tapanuli Selatan pada Minggu 30 November 2025, sekitar pukul 14.15 WIB. Korban berjenis kelamin perempuan tanpa identitas ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah tertimbun material longsor yang terjadi akibat hujan deras berkepanjangan sejak beberapa hari terakhir. Operasi pencarian dan pertolongan dilakukan oleh personil Basarnas Posar Mandailing Natal bersama unsur TNI, Polri, BPBD, Damkar, aparat desa, dan masyarakat setempat. Kondisi medan yang semakin gelap dan cuaca yang kembali tidak kondusif membuat operasi dihentikan sementara pada Minggu sore. Untuk mengevakuasi korban, tim SAR menggunakan peralatan manual seperti cangkul, sekop, dan chainsaw. Mengingat alat berat belum sepenuhnya dapat menjangkau lokasi terdampak karena akses tertutup material longsor. Longsor yang terjadi di Batang Toru ini mengakibatkan akses jalan masyarakat terganggu dan beberapa rumah warga di sekitar jalan perbukitan mengalami kerusakan ringan hingga berat. Warga yang tinggal dekat tebing telah dievakuasi sementara ke lokasi aman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beginilah kondisi ruas Jalan Pekapuran Depok, Jawa Barat, Minggu 30 November 2025 malam. Banjir setinggi 70 cm menggenangi jalan ini saat hujan deras mengguyur. Pengendara sepeda motor dan pengemudi mobil terlihat ekstra hati-hati saat melintasi banjir. Bahkan, sejumlah sepeda motor mengalami mati mesin saat menerobos banjir. Salah seorang pengguna jalan mengaku banjir di ruas Jalan Pekapuran itu kerap terjadi ketika hujan deras mengguyur. Menurutnya, banjir terjadi akibat banyaknya pembangunan di sekitar lokasi, sehingga membuat sistem drainase menjadi buruk. Hujan seperti ini, Pak.
naik motor berarti terganggu ya, Bu? Iya, sangat terganggu. Tadi motor saya aja mogok. Kali ya, Artinya ini banyak pembangunan jadi sirkulasi airnya susah, Pak. Udah banyak pembangunan. Oh, gorong-gorongnya kurang. Iya, gorong-gorongnya kurang. Jadi nggak ada resapan ya, Bu? Iya, harapannya diperbaiki biar nggak banjir lagi. Sejak kapan ini? Udah lama juga ya, 2 tahunan juga lebih kayaknya, Pak. Kondisi banjir di Jalan Pekapuran sudah terjadi sejak 2 tahun lalu. Namun hingga saat ini, belum ada tindak lanjut dari dinas terkait untuk perbaikan drainase. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Diduga korsleting listrik sebuah rumah bedeng yang dijadikan tempat usaha kerupuk dan 1 unit mobil terbakar di kawasan perkampungan industri kecil Pengkilingan Cakung, Jakarta Timur. Api berawal dari salah satu tempat penyimpanan kerupuk dan menyambar ke material lainnya. Pekerja yang saat itu sedang membuat kerupuk panik berhamburan keluar dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan kejadian ini langsung mendatangi lokasi kebakaran dan berusaha memadamkan api. Kurang dari 1 jam api dapat dipadamkan dengan menurunkan 7 unit mobil pemadam kebakaran beserta 40 personil. Kenapa kejadian kebakaran kali ini? Ya, ketika kita sedang habis apel biasa, kita berlatih tiba-tiba ada informasi 65, informasinya rumah yang terbakar. Ya memang ini tempat berteduh, tapi menurut saya ini bukan rumah, itu bedeng. Tapi bedeng ini buat tempat usaha kayaknya. Ya. Alhamdulillah karena laporannya cepat sehingga pos terdekat bisa sebelum 15 menit informasi dari warga sudah standby dan bisa pemadaman. Yang kebakar apa ya? Yang kebakar itu ada 1 unit mobil Honda Fred ya. Yang lain ya tempat usaha, misalnya tempat usaha. Alhamdulillah tadi karena hari libur mungkin ya jalanan lancar semuanya, tadi tidak ada kendala. Sumber air juga cepat dekat, jadi penyedotan sangat cepat dapat. Tidak ada korban kan? Alhamdulillah tidak ada, ya tidak ada korban. Personil yang diturunkan? Personil yang diturunkan hanya dari sektor Cakung aja nih. Kurang lebih ya kalau 5 pos kurang lebih 40 orang. 40 orang. Berapa ini Pak mobil yang pemadam? Ya? Mobil pemadam yang diturunkan berapa? Mobil pemadam. Cakung ada berapa Pak? 6 unit, 7 unit dengan mobil komando saya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini pun masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Cakung, Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, jurnalis Info TV melaporkan. Kerumunan warga Minggu pagi terjadi di Jalan Kemanggisan Utama Raya Palmerah, Jakarta Barat, pasca adanya peristiwa kecelakaan antara sepeda motor dan mobil tangki air. Peristiwa ini bermula ketika mobil tangki bernomor polisi B9387 TFU yang dikemudikan oleh A berhenti mendadak akibat kehabisan bahan bakar minyak solar. Dari arah belakang meluncur sepeda motor berplat nomor B3261 FE yang dikemudikan oleh H, warga Sragen, Jawa Tengah. Akibat berhenti mendadak, pengemudi sepeda motor langsung menabrak mobil tangki air isi ulang hingga mengalami luka di kepala dan tewas di tempat. Kecelakaan kedua kendaraan yang melaju dari arah Slipi menuju Kemanggisan ini terjadi pukul 5 pagi dan baru dievakuasi pukul 6 pagi. Ketika dia mau sholat, dia balik. Mobil itu lalu jadi mobil belakang, Jam berapa tadi kejadian? Sementara itu korban meninggal dievakuasi dan dikirim ke RSUD Tangerang, sedangkan 2 unit kendaraan yang terlibat kecelakaan dikirim ke unit Laka Lantas Satwil, Jakarta Barat. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengkonfirmasi 7 warga negara Indonesia meninggal dalam kebakaran apartemen di Hong Kong. Seluruh korban merupakan pekerja migran Indonesia di sektor domestik. Yvonne menyatakan 1 WNI lainnya sedang menjalani perawatan dan dalam kondisi stabil. Selain itu, sebanyak 79 WNI dilaporkan belum terlacak. Kementerian Luar Negeri memastikan KJRI Hong Kong terus bekerja sama dengan otoritas setempat untuk menentukan keberadaan mereka.
kami dengan sangat berduka mengkonfirmasi bahwa terdapat 7 warga negara Indonesia yang meninggal dunia dan seluruhnya adalah pekerja migran Indonesia sektor domestik. Terdapat 1 orang WNI lainnya yang masih menjalani perawatan dan dalam kondisi yang stabil. Dapat kami sampaikan bahwa di kawasan tersebut tercatat sekitar 140 WNI yang bekerja sebagai pekerja domestik. KJRI Hong Kong telah berhasil mengkonfirmasi kondisi 61 orang, termasuk para korban meninggal. Sementara 79 WNI lainnya masih terus ditelusuri keberadaannya secara intensif. Pemerintah Indonesia dalam hal ini, KJRI Hong Kong telah bergerak cepat sejak awal insiden, antara lain dengan berkoordinasi erat dengan otoritas Hong Kong untuk memperoleh akses informasi dan pemberian bantuan sesuai protokol keselamatan bagi WNI. Kebakaran ini dikonfirmasi sebagai yang paling mematikan di Hong Kong sejak tahun 1946. Api melahap kompleks Wang Fuk Court pada Rabu lalu. Hingga Jumat malam, korban tewas mencapai 128 orang dan 79 lainnya luka-luka. Otoritas Hong Kong telah menahan 11 tersangka atas dugaan pembunuhan tanpa unsur sengaja dan tuduhan lain terkait penanganan insiden tersebut. Penyelidikan penyebab kebakaran masih terus berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi pembegalan terjadi di Jalan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya pada Minggu 30 November 2025. Gerombolan begal yang diduga berjumlah puluhan orang menghadang 2 warga yang berboncengan dan merampas sepeda motor milik korban. Peristiwa pembegalan terjadi pada Minggu 30 November 2025, sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, saat korban yang berboncengan melintas di kawasan Jalan Karah, Jambangan, Surabaya. Menurut pengakuan FT, salah seorang orang tua korban, puluhan pelaku tiba-tiba menghadang laju motor korban, lalu melakukan pemukulan menggunakan benda tumpul, dan 1 korban mengalami luka di bagian pelipis akibat pukulan. Sepeda motor jenis Honda Beat Street warna putih beserta dompet dan STNK yang disimpan di jok motor dirampas para pelaku sebelum mereka melarikan diri. Atas kejadian ini, korban telah resmi melaporkan peristiwa pembegalan tersebut ke Polsek Jambangan untuk diproses lebih lanjut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang siswi SMA Negeri 5 Kota Ternate berinisial M menjadi korban pengeroyokan 2 rekan sekolahnya, tepatnya pada Kamis 27 November 2025 sore. Dan akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka serius di telinga, bibir, dan bagian tubuhnya. Seorang siswi SMA Negeri 5 Kota Ternate berinisial M menjadi korban pengeroyokan 2 rekan sekolahnya pada Kamis 27 November 2025 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Peristiwa tersebut terjadi di samping sekolah dan mengakibatkan korban mengalami luka serius di bagian telinga, bibir, dan tubuhnya. Kejadian bermula dari percakapan antar teman terkait cerita buruk yang diduga disebarkan. Korban hanya menyampaikan informasi yang ia dengar, namun hal tersebut memicu konfrontasi 2 siswi lain yang kemudian menarik korban ke tempat sepi sebelum mengeroyoknya. Ibu korban Ruslia Amir menjelaskan bahwa anaknya dipukul oleh 2 temannya sendiri. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami pendarahan dari telinga, luka pecah di bagian bibir, serta memar di sejumlah titik tubuh. Ruslia mengaku telah mendatangi pihak sekolah untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Namun orang tua pelaku tidak hadir meski sudah dipanggil pihak sekolah. Akhirnya ia memutuskan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ternate Utara. Kapolsek Ternate Utara, Ibtu Rizky Kurniawan Tresnadi, membenarkan laporan tersebut dan menyampaikan bahwa kasus sudah diproses sesuai prosedur. Visum terhadap korban juga telah dilakukan. Meski pihak kepolisian telah memanggil terduga pelaku dan keluarganya, hingga Jumat sore mereka belum datang untuk pemeriksaan. Kepolisian menegaskan akan menangani kasus ini secara transparan dan memberikan perkembangan selanjutnya kepada keluarga korban serta publik. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Viral 3 siswi SMA di Ambon, Maluku menganiaya seorang siswi SMP di Ambon, Maluku. Akibat peristiwa ini, korban mengalami trauma berat dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi sempat melakukan mediasi ke kedua belah pihak, namun pelaku kembali berulah. Inilah video viral saat AU dan 2 temannya, siswa SMA Negeri 11 Ambon, melakukan aksi bully terhadap siswa SMP 14 berinisial NS. Siswa SMA kelas 1 tersebut menganiaya pelajar yang duduk di bangku SMP kelas 3.
Dalam video yang beredar luas di media sosial, korban dihadang pelaku kemudian ditampar dan dipukul. Dua pelaku melakukan penganiayaan sementara satu orang lainnya merekam kejadian tersebut kemudian memviralkan. Tak sampai di situ, korban yang terjatuh sempat ditendang berkali-kali hingga korban alami sesak nafas. Peristiwa terjadi di kawasan air besar Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Sabtu, 29 November lalu. Korban trauma berat dan sempat dilarikan ke rumah sakit oleh pihak keluarga. Pihak sekolah mengaku kaget atas kejadian tersebut. Pihaknya kini telah memanggil para pelaku dan melakukan rapat internal terkait pembinaan atau pemberian sanksi. Saya baru tadi panggil sekolah, kalau misalnya itu akan untuk kebijakan-kebijakan lain nanti tetap habis satu bulan dia dulu, dan kita akan siswanya sekarang masih di BP kayak untuk ini ya. Boleh ada sih, karena ada sosialisasi yang boleh. Nanti dari BP, bahkan dari BP-nya juga kalau ke kelas-kelas itu biasanya iya dari pihak sekolah pasti kaget. Karena ini kan sudah masuk di maupun di semua kan, jadi kelas sekolah juga pasti dari kelas sudah tahu bisa selesai untuk akan Kasus ini sempat dimediasi oleh kepolisian dan diselesaikan secara kekeluargaan. Namun pelaku malah justru berulah dengan mengunggah cuitan di media sosial serta pesan pribadi pelaku ke temannya yang isinya mengatakan puas atas tindakan bully yang dilakukan. Pihak keluarga meminta keadilan termasuk meminta pihak sekolah tegas memerangi tindakan bullying. Hal tersebut guna menghindari aksi serupa kembali terjadi, juga sebagai bentuk sanksi tegas. Tentu saja dari pihak keluarga berharap ada tindak lanjut sebagai bentuk efek jera untuk pelaku, dan ini harus ditindaklanjuti karena akan berdampak kepada kehidupan korban dan mungkin juga akan berlanjut perbuatan-perbuatan seperti ini terus terjadi yang dilakukan oleh pelaku juga, apalagi diketahui anak atau pelaku ini kan masih di bawah umur ya, tentu saja dia dilindungi undang-undang anak, tapi tidak bisa dinormalisasikan perbuatan seperti ini. Ada indikasi pembulian yang berlanjut kepada tindak kekerasan fisik, lalu kekerasan psikis yang sudah berlanjut dengan adanya sebaran-sebaran pengancaman pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku sendiri. Bahkan ini postingannya bukan diposting oleh orang lain tapi oleh pelaku sendiri. Kan ada indikasi harusnya nih anak nih diberi pembinaan sekaligus dicek mungkin ya kira-kira apa yang mendasari perbuatan sampai bisa sejauh ini. Belum diketahui penyebab pasti kekerasan tersebut, namun korban trauma dan tidak menyangka jika teman bergaulnya sehari-hari itu justru menganiaya tanpa belas kasih. Dari Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ayah tiri ditangkap aparat kepolisian unit PPA Polres Serang, Banten setelah dilaporkan istrinya atas dugaan pencabulan terhadap kedua anaknya yang masih di bawah umur. Pelaku yang merupakan pedagang es selendang mayang itu tidak berdaya saat ditangkap aparat. Inilah video saat petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Serang menjemput seorang pria berinisial RD 32 tahun di rumahnya di Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten. Pria yang sehari-hari berjualan es selendang mayang keliling ini tak berdaya saat petugas datang dan langsung membawanya ke Mapolres Serang. RD ditangkap setelah ibu kandung korban melaporkan perbuatan cabul yang diduga dilakukan pelaku terhadap dua anak tirinya, masing-masing berusia 14 tahun dan 8 tahun. Berdasarkan penyelidikan, perbuatan bejat pelaku sudah berlangsung sejak Juni 2025. Modusnya pelaku melakukan aksi cabul saat sang istri yang berprofesi sebagai guru sedang mengajar di sekolah. Motif pelaku diduga kuat dorongan nafsu. Aksi tersebut terungkap setelah para korban akhirnya berani menceritakan kasus yang mereka alami kepada ibu kandungnya. Mendapatkan pengakuan itu, sang ibu langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Dari Polres Serang Kabupaten, khususnya di unit 4 PPA, telah mengamankan terduga pelaku inisial BD. Kami amankan di daerah Cisaid, Keragilan. Modusnya karena nafsu, karena dia adalah statusnya sebagai ayah tiri. Pengakuan dari si korban beberapa kali. Ada korban lainnya nggak? Dan sementara hasil penyelidikan belum ada. Dia sebagai tukang es keliling. Melakukannya saat ibunya tidak ada atau gimana? Ya, saat ibunya tidak ada, di saat dia berdua dengan si anak itu.
Saat ini pelaku RD telah resmi ditahan di Mapolres Serang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku terancam dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal hingga 15 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tindakan pencabulan bisa saja terjadi di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang terdekat maupun orang tidak dikenal. Untuk mengurangi resiko dan juga meningkatkan keamanan anak, orang tua perlu menerapkan langkah-langkah pencegahan tindakan pencabulan sejak dini. Dan berikut beberapa tips untuk mencegah anak terpapar tindakan pencabulan. Tips yang pertama, pemirsa, ajarkan anak untuk menjaga batasan diri seperti tidak memperlihatkan anggota tubuh yang mengundang perhatian. Kedua, awasi anak saat beraktivitas di dalam maupun luar rumah, termasuk memperhatikan dengan siapa mereka bermain. Ketiga, arahkan anak untuk menggunakan pakaian yang sopan dan nyaman. Keempat, jaga komunikasi terbuka dengan anak jika ada orang yang membuat mereka tidak nyaman. Kelima, ajarkan anak untuk menolak atau lari jika ada orang yang mencoba berperilaku tidak pantas. Dan demikian pemirsa tips untuk mencegah anak terpapar tindakan pencabulan dengan meningkatkan pengawasan, memberikan pemahaman sejak dini, serta menjaga lingkungan tetap aman. Orang tua dapat melindungi anak dari resiko pencabulan dimanapun mereka berada. Dan demikian juga pemirsa rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Luis Ayu pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.